Dunia yang fana ini diwarnai dengan duka, gelisah dan keresahan. Sebenarnya rasa gelisah dan khawatir yang sifatnya ada yang tergolong baik dengan terpuji, ada yang pula yang tercela. Bila keresahan ini disebabkan hal-hal yang baik, maka inilah yang seharusnya hadir dalam diri seorang muslim. Jemaah yang dirahmati Allah merupakan salah satu perintah Allah, yang mana dengan salat itulah kita bisa membedakan antara orang kafir dan orang Islam. Salat merupakan rukun Islam yang kedua, dan salat merupakan tiang agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan malaikat. Salat subuh tepat waktu akan membiasakan hidup teratur dalam sehari penuh. Salat subuh mengikat ketergantungan umat muslim kepada Rabb-Nya sejak pagi sebagai permulaan hari. Salat subuh menjadikan seluruh umat berada dalam jaminan, penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadam 'abdi yaumil qiyamah. Kaki anak Adam, manusia semuanya tidak akan bergerak di kiamat, dia akan ditanya pertanyaan berapa. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat ditanya, berapa nikmat yang diberikan Allah. Wa in tahuddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kau tak dapat menghitungnya. Siapa yang sanggup menghitung hembusan nafas? Siapa yang sanggup menghitung detak jantung, tetesan darah? Siapa yang sanggup menghitung kedipan mata, bisikan hati? La tusuha, tak ada satu pun yang sanggup menghitungnya. Seandainya kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjawab, ya Allah, hari pertama aku isi dengan sholat sunat di atas masjid. Setelah itu aku isi dengan sholat subuh. Setelah itu aku isi dengan sholat duha. Setelah itu aku berzikir. Setelah itu aku belajar menuntut ilmu. Maka semuanya bernilai ibadah. Jamaah sekalian, inna Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu bahwa kenikmatan, di antara kenikmatan yang banyak, Allah taala akan mempertanyakan kepada kita adalah umur kita, umur yang kita diberikan saat kita hidup. Maka marilah kita mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baik mungkin, dan marilah kita mengisi waktu kita dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal saleh. Al-Quran adalah kitab yang sempurna, kitab yang memiliki begitu banyak keunikan, yang tersusun dari huruf-huruf menjadi kata-kata, menjadi sebuah kalimat, lalu dijadikan sebagai petunjuk. Namun demikian, kitab ini merupakan kitab mukjizat, sehingga mereka tidak dapat menyusun huruf-huruf itu menjadi seperti Al-Quran. Oleh karena itu, jamaah sekalian, seseorang yang ingin mendapatkan petunjuk di dalam Al-Quran haruslah datang kepadanya dengan hati yang bersih, sehat dan sejahtera, dengan hati yang tulus murni, kemudian datang kepadanya dengan hati yang takut dan berhati-hati, khawatir berada di dalam kesesatan dan diperdayakan oleh kesesatan. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup itu bukan orang yang makan. Orang yang hidup itu bukan orang yang bergerak. Orang yang hidup itu bukan orang yang berbicara. Karena binatang juga berbicara. Binatang juga bergerak. Orang yang hidup, yang berpikir itu adalah orang yang ketika hatinya hidup, menghidupkan hati adalah dengan zikir. Apa tujuan puasa, saudara-saudara sekalian? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya takut kepada Allah. Apa tujuan haji? Fala rafasa wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan kejahatan seksual, jangan melakukan perbuatan kejahatan yang bukan seksual, korupsi, makan haram, riba, gibah, namimah, wala jidal.
tidak kasar lidahnya mencaci maki, sumpah serapah, berkelahi, membicarakan aib orang lain. Apa tujuan daripada zikir? Supaya mulut menyebut Allah, hati mengingat Allah, mengagungkan Allah, supaya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.